kajiannya tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Allah yang mana? Allah wajibul wujud. Allah yang pasti ada. Tauhid ini juga dinamakan dengan akidah. Pakistan. Tauhid akidah itu dinamakan juga dengan iman. Jadi tauhid, akidah, iman namanya berbeda, intinya nanti satu. Ya, mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah itu namanya la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Ini panjang pembahasannya nanti. Kemudian akidah itu apa? Akidah itu ikatan. Akidah ini berasal daripada akoda, akad. Hubungan suami istri, ikatan suami istri apa namanya? Akad nikah. Ikatan penjual pembeli apa namanya? Akad jual beli. Ikatan hamba dengan penciptanya akidah. Apakah ada hubungan kita dengan Allah? Adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita itu namanya akidah. Iya. Namanya ikatan. Miqat al-hizab namanya ikat pinggang. Bahasa Arabnya. Nah, mempercayai bahwa kita ada ikatan dengan Allah, mempercayai bahwasanya Allah itu Maha Esa, tiada selain kuasa Allah, mempercayai itu namanya iman. Nah, jadi mengesahkan Allah, ada ikatan dengan Allah, dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid, akidah, iman satu paket. Semua ini, tauhid, akidah dengan iman ini namanya adalah al-fiqhul akbar. Namanya fikih besar. Kenapa dikatakan fikih besar? Ya, Allah ini Allahu la ilaha illallah. Ya, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. Tauhid, akidah, iman, dan la ilaha illallah itu dikatakan fikih besar. Apa fikih besar itu? Fikih besar itu adalah asy-syahadah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tidak ada dua kalimat syahadat itu Islam kita tidak? Tidak. Berarti kita tidak mencari Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat pasti rugi.
Mau rugi di akhirat. Ini banyak yang mau rugi di akhirat tempatnya. Ya. Kita kaji tentang Allah. Makanya syahadat itu melahirkan tauhid. Syahadat itu melahirkan akidah. Syahadat itu melahirkan iman. Inilah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka nanti ada sifat Allah, ada sifat Rasul. Ada yang wajib bagi Allah, ada yang wajib bagi Rasul. Ada yang mustahil bagi Allah, ada yang mustahil bagi Rasul. Ada yang boleh bagi Allah, jaiz, dan ada yang boleh bagi Rasul. Inilah yang dikatakan akidah 50. Nanti katakan mereka namanya akidah 50. Mana akidah 50 itu? 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Berapa semuanya? 40. 40. Satu yang jaiz. 41. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul. 8. Satu yang jaiz. 9 tambah 21. 50. Namanya akidah 50. Itu yang akan kita bahas nanti. Ini adalah pengantar untuk bisa kita paham masuk ke sifat 20 itu bagaimana. Harus kita paham dulu akidah, tauhid, iman, syahadat. Karena syahadat itu sendiri yang kita katakan tauhid. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Mengaji itu tak banyak belum tentu paham. Kalau tak paham tanya. Makanya saya selalu pakai papan. Nah, nanti kalau bapak-bapak mau lebih paham lagi, menurut saya sebenarnya duduk di depan menghadap papan ini. Ya. Fokus begitu kan. Ya, kita hadapi kajian. Kalau mengenai ini payah. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ini tak tahan kalau tidak berhadapan dengan dinding, Pak ya. Umur untuk dinding rumah tidak apa-apa, ya bagus. Jadi nih, kalau begitu kita tengok mengesahkan Allah la ilaha illallah, beriman kepada Allah yang Maha, percaya kepada Allah yang Maha Esa itu. Nah, apa caranya supaya kita yakin beriman kepada Allah? Kita harus tahu ikatan kita dengan Allah itu apa. Tadi akad nikah hubungan suami istri, akad jual beli hubungan penjual sama pembeli, akidah hubungan hamba dengan Allah yang menciptakan. Nah, hubungan itu terbagi kepada dua. Ikatan ini, akidah ini terbagi kepada dua. Yang pertama, akidah itu adalah hubungan al-jasmani atau al-zahiri. Hubungan zahir, hubungan jasmani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fisik. Karena manusia terbagi dua, ada jasmani, ada roh. Kedua-duanya itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma banyak orang yang tak tahu. Kenapa? Karena dia tak belajar. Saya memang dari S1-nya Fakultas Usuluddin. Usul itu pondasi, din itu agama. Usuluddin ma'rifatullah, pondasi agama adalah mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi saya dari Fakultas Teologi namanya, yang membahas tentang masalah tauhid akidah. Jadi kalau ragu tentang persoalan ini, tanyakan. Jangan kita sampai ragu, karena kita tidak akan mantap mengamalkan apa yang kita ragukan.
Ya, kalau masalah akidah ini pertama percaya, yang kedua lebih dalam lagi apa? Sampai kepada yakin. Yakin itu yang paling hebat adalah hakul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin benar-benar yakin, tidak kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mana hubungan zahir, hubungan jasmani kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba tengok handphone Ustaz. Dan tunjukkan ayat lupa tadi. Ya. Oh, ini dia. Sini Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha 55. Ini hubungan kita dengan Allah secara jasmani. Surat Toha ya 55. Apa kata Allah? Ya. Wa minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan, wa fiha nu'idukum, ke tanah kamu dikuburkan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, Ada. wa minha Pulang. nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kamu dibangkitkan pada kali yang lain di akhirat kelak nanti, pada hari kiamat, di padang mahsyar. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dikuburkan, dan dari tanah kamu dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Tanah siapa yang menciptakan? Allah. Yakin? Maka tanah ini nanti meminta pertanggungjawaban kita. Kenapa dikuburkan di tanah? Karena manusia diciptakan dari tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama Adam diciptakan, turun 3 malaikat untuk mengambil segala macam tanah yang ada di bumi untuk dijadikan makhluk yang namanya manusia. Pertama turun Jibril. Kata tanah, maaf, aku tidak siap untuk diambil untuk dijadikan makhluk manusia. Datang Mikail, ditolak oleh tanah. Nanti kami malu di hadapan Allah, karena setelah diciptakan berkelakuan dia, berkelakuan durhaka kepada Allah dia, maka kami merasa malu kepada Allah Subhanahu. Ditolak. Akhirnya yang ketiga diperintahkan Allah kepada malaikat maut. Enggak ada citulah Allah tamu, diambil tanah. Diciptakanlah Adam alaihissalam. Ketika malaikat maut, malaikat Israel itu mengambilnya, apa kata tanah? Aku bersumpah demi Allah, jika kalian nanti manusia yang diciptakan dari aku, kata bumi, kalian durhaka kepada Allah, silahkan kalian berjalan di atas punggungku dengan berlenggang-lenggang, tapi setelah kalian masuk ke dalam perutku, maka aku remuk-remuk kalian. Itulah yang dikatakan azab kubur. Azab kubur itu seperti disebut di apa semuanya balas dendam tanah atas upah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa? Kita sujud ke tanah, ke langit.
Itu tanda kita manut, tanda kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita karena Allah, tapi sujud kita bukan ke Allah, sujud kita ke tanah. Artinya apa? Kita taat dan patuh atas sumpah tanah terhadap diri kita. Coba kita kamar Atatur tidak diterima oleh bumi jasadnya. Kamar Atatur itu dikuburkan naik, akhirnya apa? Nah, dibuat dicor, kemudian dimasukkan, dia dicor simen di atas itu. Kubur kamar Atatur bukan di bumi, tergantung-gantung begitu dicor. Bumi tak nerimanya. Firaun, bumi tak nerimanya. Akhirnya dia tenggelam di laut. Ini suatu pertanda bahwasanya bumi yang kita injak kala kita durhaka kepada Dia untuk kita. Awas kok ya. Sekarang kau di atas pokok silahkan mau ngaji mau tidak, mau ibadah mau tidak, mau baca Quran mau tidak, terserah. Tapi sampai ke dalam perut. Cuman banyak yang tak tahu enak melenggang-lenggang, mengaji mau tidak, masalah mau tidak. Awas, nanti dia akan merasa. Itu siapa yang mengatakan Al-Quran dan hadis? Dari mana kita tahu? Dari mengaji itulah. Jadi ini kita perhatikan. Ya, dari tanah kami menciptakan kamu, dan fiha nu'idukum, ke tanah kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kamu dibangkitkan pada kesempatan yang lain. Ini 3. Tapi untuk diketahui yang 3 ini dia tidak bertanggung jawab kepada Allah. Artinya apa? Jasad yang dari tanah kembali ke tanah dan dibangkit dari tanah, dia itu tidak bertanggung jawab kepada Allah. Dia hanya sebagai saksi. Ini tidak ada tanggung jawab, ini yang nampak ini tidak ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tugasnya kata Allah menjadi saksi. Surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rupanya mulut ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, nah, bukan di dunia saja, di akhirat dia besok masih ngeles, masih mau bohong. Saya dulu tidak ngaji karena begini. Banyak cakap antara Tuhan, dilakban benar. Saudara dijahit mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, berkata-katalah kepada kami tangan mereka. Maka Allah, tangan, mulut itu nampaknya sudah berbohong, dia tak bisa ngomong lagi. Tolong katakan kepada kami apa yang dia lakukan waktu itu. Nampaklah Pak, ada yang menjim, ada yang mengusir. Wang mengaji masih nengok dia, nengok tidak. Ditengok oleh tangan, terbongkar rahasia. Tidak perlu kita bersenjuara dengan Allah. Allah tahu, Allah bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apapun yang kamu lakukan. Boleh alasan, semuanya banyak alasan. Memang pepatah mengatakan kalau kita mau beribu jalan, kalau kita tidak mau beribu alasan. Boleh alasan, cuman alasan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, 24 jam kita dikasih waktu, tidak sempat kita hadir di rumah Allah mengkaji Allah 1 jam.
Padahal Allah sudah lengkapkan nikmatnya kepada kita. Kira-kira apa alasan kita kepada Allah nanti? Makanya Allah sudah sebutkan 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Apa bunyinya? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Waktu 24 jam minta mengkaji agama Allah 1 jam dari 24 jam, 1 jam dalam 1 bulan. Banyak yang datang. Banyak yang datang. Besok laporkan sama Allah kenapa datang. Kenapa? Menuntut ilmu itu bukan mau menuntut ilmu, mau tidak, mau datang, mau tidak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimah. Hadis riwayat Muslim, menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah, kecuali dia sudah tamat pesantren 7 tahun atau 6 tahun. Tak ikut dia mengaji sini, secara kewajiban dia menuntut ilmu sudah cukup. Seperti Ustaz Asrel itu ya, Ustaz ketua kita, ya, dia tamat pesantren, udah belajar dia di pesantren 6-7 tahun, tak ikut dia pengajian. Yang wajib, yang haram, yang makruh, semua hukum-hukum Allah dah tahu, tinggal pelaksanaan saja. Mungkin masyarakat di sini dah tamat pesantren semua lah. Kita bersyukur saja, berbaik sangka gitu. Masya Allah. Ya, dah pesantren mana wallahu a'lam. Bayangkan, nah, ini ustaz-ustaz tamat pesantren ini masih mau dia mengkaji. Subhanallah. Ya, nah, ikut pengajian saya di Masjid Nurul Yakin di Jalan Hang Tuah, saya itu beberapa orang profesor di UNRI, ada profesor di UIN, ikut dia pengajian. Ya, saat kita sudah profesor masih mau dia ngaji. Ikut datang SD, aku ke sini, parah. Ya. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, Toha ayat 55 hubungan dengan Allah Subhanahu. Ini sebagai apa tadi? Sebagai saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima taksibun. Jadi tangan, kaki menjadi saksi. Yang nampak ini hanya sebagai saksi. Dia tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Lalu manakah yang bertanggung jawab kepada Allah? Rohani. Jadi ada jasmani, ada rohani. Ruh kita itulah yang bertanggung jawab kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mana ini rohani? Dari Allah akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan roh yang dititipkan kepada manusia apa yang dilakukan. Rohani. Ya, ini yang bertanggung jawab. Mana yang bertanggung jawab? Wa nafakhtu min ruhihi wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam jasad manusia, berfungsilah pendengarannya. Secara bertahap berfungsi penglihatannya, secara bertahap berfungsi hatinya. Ya, akan tetapi sedikit yang bersyukur. Jadi bersyukur atau kufurnya bukan tergantung kepada jasad, tapi bersyukur atau kufurnya tergantung kepada rohani. Bisa paham Pak Bu? Nah, mana yang rohani itu? Rohani itu terbagi 3. Jadi yang bertanggung jawab ini nih, yang bertanggung jawab
yang menjawab pertanyaan di alam kubur, yang menjawab pertanyaan Allah di akhirat nanti. Mana rohani itu? Jasmani terbagi tiga tadi, rohani juga terbagi tiga. Yang pertama al-aqlu. Pertama apa? Akal. Akal. Ini rohani. Nah, rohani itu pertama akal. Kenapa? Karena akal lah Allah turunkan agama. Ad-din wal aqlu la dina liman la aqala lahu. Agama satu paket dengan akal. Tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Nah, kalau orang gila beragama tak dia? Buktinya apa? Kalau orang gila membunuh kita, mati gratis. Tidak akan ada pengadilan untuk mengadili orang gila. Tidak ada. Maka kalau nampak orang gila, jauhi dia lah. Dekat-dekat, nanti dibunuhnya nanti gratis matinya. Jadi agama itu tergantung akal. Ya, Allah turunkan agama karena akal. Allah turunkan Quran karena akal. Pertama, itu rohani. Yang kedua, an-nafs. Rohani itu adalah nafsu. Nafsu ada dua, nafsu positif, nafsu negatif. Ya. Nafsu kebini kita itu nafsu mutmainnah namanya. Ya. Nafsu kepada bini orang lain. Ya. Jadi nafsu itu ada dua, ada nafsu takwa, ada nafsu fujur, ada nafsu takwa. Ini rohani. Jadi kalau kita mengikuti santapan rohani, syarat pertama sehat akalnya, yang kedua sehat jiwanya. Nafsu itu jiwa. Maka ilmu nafsi artinya ilmu jiwa. Ya. Mustasfa nafsi artinya rumah sakit jiwa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbu. Maka perlu tazkiyah ya kan? Tazkiyah an-nafs tadi. Pengujian Jiwa baik, jiwa buruk atau nafsu. Di sini hati. Ini rohani ini tiga ini lah. Agama diturunkan Allah karena manusia punya akal, punya nafsu, punya hati. Malaikat, ada agama malaikat? Tidak, karena dia punya akal, tak punya nafsu. Iblis setan ada agamanya? Tidak ada, karena dia hanya punya nafsu, tak punya akal. Manusia double gardan. Karena manusia punya akal, karena manusia punya nafsu, bagaimana seimbang antara akal dan nafsu? Allah beri mereka hati. Hati itu namanya bolak-balik. Wa yanqalibu khasirin. Mereka balik jadi merugi. Jadi hati itu begini dia. Hati itu bolak-balik. Kenapa? Karena akal ini positif, nafsu ini negatif. Kenapa kipas angin bolak-balik bisa berputar? Karena ada positif, ada negatif. Kenapa lampu ada hidup, ada matinya? On positif, off negatif. Karena ada positif dan negatif. Malaikat positif saja, tak punya kabel negatif. Iblis punya kabel negatif, tak punya kabel positif. Maka manusia dikatakan makhluk kadang-kadang. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kadang-kadang mau ngaji, kadang-kadang mau libur. Itu masih asli manusia.
Tapi setiap pengajian tak pernah datang. Ditanya orang atau setan. Ya kita kan ini apa kita terus terang saya mau tersinggung saya silakan. Ya kalau tak pernah dia ke masjid, tak pernah dia datang pada pengajian, nanti ditanyakan. Ya setan masih datang juga dia untuk nganggur orang kadang-kadang tidur di ngantuk, ya kan? Datang juga setan ke masjid. Tapi kalau manusia tak pernah ke masjid itu lebih daripada setan. Parah. Na'udzubillah. Nah, maka inilah bedanya. Hati ini penyeimbang. Maka apabila dia baik, baik semuanya. Apabila dia buruk, buruk ala wahya qalbi. Di mana baik buruk hati ini? Baik dan buruk hati ini karena nafsu. Baik dan buruknya nafsu itu karena akal. Kenapa karena akal? Karena di sini ada at-tarbiyah. Pendidikan. At-tarbiyah wa ta'lim. Ada pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu melalui akal. Makanya makhluk yang tidak berakal tidak boleh dididik, cuma boleh diajar. Ya, contoh ada pendidikan untuk monyet, untuk kerbau, untuk kambing, tidak ada. Yang ada tempat pelatihan dan pengajaran. Nah, kecuali di Periaman sudah ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. STIB, bukan di Periaman, STIB Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Dibuat itu STIB Sekolah Tinggi. Dalamnya apa? Ada tiang, ada kelapa. Nah, itu kan cuma pelatihan, cuma supaya indah dibuat dia Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mana pula pakai ilmu ya. Jadi binatang itu bisa diajar, tidak bisa dididik. Manusia bisa dididik, bisa diajar. Maka Departemen Pendidikan itu apa namanya? Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Nah, kalau orang berkelakuan binatang dia setelah diajar, ya kurang apa namanya? Kurang ajar. Kurang ajar namanya, bukan kurang didik namanya. Kenapa? Karena dikembalikan kepada binatang. Binatang bisa diajar. Ya. Jadi kalau sebut kurang didik, tidak kurang didik, tapi